warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada ibu yang telah datang untuk membersamai ide bisnis saya, yang mana varietasnya adalah budidaya cabai rawit dengan varietas Nirmala. Varietas Nirmala ini merupakan varietas cabai rawit golongan hibrida, yang mana dia akan warna kuning dan saat tua dia akan berubah menjadi warna merah. Cabai ini mempunyai pertumbuhan yang seragam dan sangat bagus untuk disambal. Selanjutnya, prospek pasar produk cabai rawit ini adalah cabai rawit varietas Nirmala ini cukup populer di kalangan pembudidaya cabai rawit. Cabai rawit telah menjadi komoditas yang bernilai tinggi di pasar. Tingginya permintaan cabai rawit mulai dari kalangan rumah tangga hingga dengan kalangan usaha kuliner, dan juga potensi pasarnya sangat luas sehingga cabai rawit ini mempunyai akan mendapatkan keuntungan yang sangat menjanjikan. Selanjutnya, kesesuaian syarat teknis. Cabai rawit ini akan dibudidayakan di daerah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Bojosari, dengan ketinggian 0 sampai 1430 mdpl. Secara teknis, tumbuh di dataran rendah sampai dengan dataran tinggi dengan 0 sampai 1500 mdpl, dengan tanahnya yang subur di daerah Jawa Timur, termasuk salah satu penghasil cabai rawit terbaik di Indonesia. Selanjutnya adalah tahap proses produksi, skala produksi, dan jadwal produksi. Skala produksinya akan mengelola lahan seluas 20 hektar dan akan dikelola oleh 2 orang supervisor. Baiklah, selanjutnya adalah jadwal tanam. Yang akan dikelola oleh 2 orang supervisor. 1 orang supervisor akan mengelola 10 hektar, yang mana dari bulan 1 sampai bulan 4 nantinya. Selanjutnya, pembinaan bibit atau varietas bagian tahapan proses produksi, mulai dari pembibitan sampai nanti pasca panen. Inilah tenaga kerja untuk budidaya cabai rawit varietas Nirmala, mulai dari kegiatannya sampai jumlah tenaga kerjanya. Selanjutnya, risiko usaha dan penanganannya. Yang pertama, risikonya itu adalah bencana alam. Penanganannya itu seperti melakukan adaptasi dan evaluasi. Selanjutnya, cuaca seperti musim hujan. Selanjutnya ada serangan hama dan penyakit. Cara penanganannya itu dengan melakukan penyemprotan dan juga menjaga kebersihan lahan. Dan yang terakhir adalah produknya yang kurang baik. Cara menangannya itu dengan meningkatkan lagi perawatan terhadap cabai rawit ini, terhadap tanaman juga dan lahan. Ini beberapa alat dan unit alat tersebut untuk budidaya cabai rawit, dan juga bahan mulai dari bibit, sprayer, pestisida, dan satunya itu seperti ada bibit berapa kilo. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ibu-ibu ada memberikan kritik atau saran dan juga tanggapannya? Baiklah, saya ingin sedikit bertanya kepada saudari ini terkait pemilihan bibit cabai Nirmala gitu kan. Apakah sebelumnya sudah dipastikan memang varietas ini cocok untuk dibudidayakan di daerah kita ini gitu? Baik, terima kasih kepada Ibu Unik. Cabai rawit varietas Nirmala ini sangat cocok dibudidayakan di yang mana saya tadi yang memilih di Jawa Timur dan juga untuk di Kabupaten 50 Kota ini, karena dengan syarat teknisnya sangat cocok, mulai dari dengan suhunya sampai nanti ke cuacanya sangat cocok untuk budidaya cabai rawit. Mungkin hanya segitu. Bertanya Ibu, nanti setelah panen ini cabai rawit yang dihasilkan dari produksi ini akan dipasarkan kemana saja atau target pasarnya di mana saja itu? Apakah hanya di lingkup Jawa Timur saja ataupun nanti keluar dari daerah Jawa Timur? Baik, terima kasih Ibu. Mungkin untuk cabai rawit ini akan dibudidayakan di Jawa Timur, namun pasarnya akan dipasarkan di daerah, pertama itu di daerah Jawa sendiri dan juga daerah
cabai rawit. Dan untuk masuk ke pasarnya di mana kita akan langsung ngumpul dan juga ke pasarnya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu-ibu calon investor yang sudah menghadiri presentasi saya pada pagi hari ini. Baiklah, di sini saya Monika Angelik Isrofi MDP akan mempresentasikan terkait perencanaan bisnis yang akan saya jalankan nantinya. Untuk perencanaan bisnis yang ingin saya jalankan yaitu perencanaan produksi budidaya jagung manis. Kenapa saya memilih jagung manis untuk dibudidayakan? Karena jagung manis ini banyak diminati terkait rasanya yang manis namun dengan kadar gula yang tidak terlalu tinggi dan juga biasanya digunakan sebagai pengganti beras bagi masyarakat Indonesia. Nah, prospek pasar dari jagung manis sendiri dapat kita lihat bersama di sini bahwa jagung manis ini bisa ditanam di tanah yang subur dan juga bisa ditanam di daerah yang dataran rendah maupun dataran tinggi, dan juga biasanya masyarakat kita sudah banyak menggunakan jagung ini sebagai makanan sehari-hari pengganti nasi dan juga memiliki harga yang tinggi. Untuk olahan jagung manis sendiri biasanya sering dijadikan puding buah, puding jagung, bubur jagung, sup jagung, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk varietas yang akan kami budidayakan rencananya yaitu varietas Sweet Boy, di mana varietas ini memiliki ketahanan terhadap penyakit karat daun dan tanamannya berbentuk seragam, kokoh, dan tegak. Kemudian menghasilkan produktivitas sebesar 14 ton per hektar, dan juga dilihat dari umur panen jagung sendiri yang umumnya bisa dipanen sekitar 64 hari setelah penanaman. Berikut ini adalah syarat-syarat tumbuh dari jagung manis varietas Sweet Boy, di mana jagung manis varietas Sweet Boy sendiri bisa tumbuh di semua jenis tanah dengan tanah yang subur dan juga gembur. Makanya kami di sini memilih ini karena saya rasa sangat sesuai untuk ditanam di daerah kita ini, di Kabupaten 50 Kota. Untuk perencanaan produksinya sendiri, telah kami rencanakan bahwa 1 hektar lahan itu bisa menanam 62.500 tanaman, dan untuk 20 hektar itu ada sekitar 1.250.000 kapasitas tanaman jagung. Untuk jadwal produksinya sendiri kami rencanakan akan ada 2 supervisor, di mana penanamannya akan dilakukan secara berkala pada bulan Mei. Begitu juga dengan supervisor yang kedua, dan nanti untuk pemanenan juga bisa dilakukan secara berkala seperti yang terlihat di layar. Untuk tahap proses produksi dimulai dari pemilihan benih sampai kepada pemanenan akan kami lakukan. Dan berikut ini adalah kebutuhan, baik kebutuhan mesin, alat, dan juga tenaga kerja. Untuk hasil produksi sendiri, kami merencanakan jika memang ini berhasil, kami sudah merencanakan total produksi jagung manis dari 20 hektar lahan ini ada sekitar 300 kg jagung dengan harga kami akan menjualnya dengan harga 11.000 per kilo. Jadi total penerimaan kita itu ada sekitar 3,3 miliar. Untuk risiko dan penanganan sendiri dapat dilihat di sini dari harga yang tidak stabil, akan dilakukan penanganan dengan melakukan kontrak kerja secara tertulis, ada bencana alam, tingkat kompetensi tenaga kerja, serangan hama, dan lain sebagainya. Mungkin bisa Ibu lihat saja di layar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, mungkin saya ingin sedikit bertanya kepada Ibu. Varietas yang Ibu usahakan tadi mungkin bisa dilihat adalah Sweet Boy. Ada nggak varietas yang lebih menguntungkan atau lebih optimal daripada varietas yang ini? Baiklah, langsung saja saya jawab. Sebenarnya masih banyak varietas yang mungkin lebih unggul daripada varietas Sweet Boy ini.
Namun setelah kami teliti lagi, ada beberapa keunggulan dari Sweet Boy ini gitu. Seperti kapasitas produksinya yang lebih banyak dan juga lebih cocok jika ditanam di daerah kita ini gitu. Sehingga dari masa panennya pun lebih singkat dibandingkan varietas lain gitu. Dan kami lebih mengutamakan produktivitasnya yang banyak dan juga lebih mudah penanganan penyakit terhadap varietas Sweet Boy dibandingkan dengan varietas lainnya. Banyak isi pertanyaan kepada Ibu. Bagian pasar dari jagung Sweet Boy ini akan dipasarkan di daerah Sumatera saja apa di luar Sumatera? Baiklah Ibu, kami merencanakan untuk pemasaran sendiri. Kami akan berusaha memenuhi pasar lokal. Kami tentunya ingin di seluruh Indonesia gitu. Melihat bahwa jagung ini kan sudah banyak dijadikan pengganti beras gitu. Jadi kami menginginkan bahwa produk kami ini bisa dipasarkan kepada seluruh Indonesia gitu, dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan jika prospeknya semakin bagus dan semakin maju, rencananya juga kami akan bisa mengembangkan untuk ke pasar internasional nantinya gitu. Tapi kami lebih mengedepankan di pasar lokal terlebih dahulu. Ibu, tadi ada di bagian pendapatan atau kembalikan. Jadi total penerimaan itu 30 juta, 3.300.000.000. Nah, untuk biayanya sendiri berapa Bu? Dan berapa FC-nya yang akan dihasilkan gitu? Biar nanti bisa diapain benar-benar layak ini usaha yang akan dikembangkan dan benar-benar menghasilkan keuntungan untuk kami para investor dan juga Ibu. Untuk ini kan hanya sekedar perencanaan kami jika benar-benar berhasil gitu kan Bu. RC yang kami dapatkan mungkin dari ini saja itu baru sekitar 1,4. Dan untuk kedepannya itu apabila Ibu semua mempertimbangkan dan menyetujui perencanaan ini, akan kami hitung ulang kembali RC atau segala macamnya, biaya produksi dan segalanya akan kami perhitungkan kembali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu calon investor semuanya. Ya, terima kasih telah menghadiri presentasi bisnis yang kami adakan pada siang hari ini, yaitu mengenai pengembangan budidaya manggis varietas Ratama. Nah, kenapa kami memilih untuk mengembangkan tanaman manggis? Karena manggis merupakan salah satu tanaman hortikultura yang memiliki perspektif yang baik dan bagus dalam perekonomian di Indonesia, khususnya dalam industri makanan, minuman, industri tekstil dan juga biofarmaka. Nah, di sini dapat sama-sama kita lihat volume ekspor manggis Indonesia ke berbagai negara dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Nah, di sini terjadi peningkatan pada tahun 2018 yang jumlahnya cukup signifikan. Namun pada tahun 2019, 2020 dan 2021 ini terjadi penurunan karena adanya COVID-19. Nah, berdasarkan data tadi, berarti di situ ada permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh kita Indonesia sebagai penyedia dari tanaman manggis. Nah, di situ berarti kita punya prospek pasar dan permintaan penawaran manggis yang bisa kita penuhi. Nah, negara ekspor yang memiliki permintaan yang cukup tinggi untuk tanaman manggis itu ada secara besar itu ada 3, ada Tiongkok, Uni Eropa dan juga USA. Namun dari ketiga negara ini, negara yang paling berpotensi atau permintaannya cukup besar dibandingkan negara yang lainnya yaitu negara Tiongkok yang mana jumlahnya melebihi separuh dari Uni Eropa dan juga USA. Nah, untuk varietas yang akan kami usahakan dan kami kembangkan yaitu varietas Ratama. Nah, kenapa memilih varietas Ratama? Yang pertama, varietas Ratama ini memiliki adaptasi yang cukup baik dengan
berdasarkan kriteria ekspor, varietas satu kamang sudah termasuk kepada kelas A. Dan yang paling penting, varietas satu kamang ini getah kuning yang dihasilkan itu cukup sedikit, itu kecil dari 10%. Dan getah kuning ini merupakan menjadi permasalahan yang paling besar dalam ekspor manggis di Indonesia. Dan yang terakhir, varietas satu kamang telah dilepas dari penelitian tanaman buah tropika. Nah, selanjutnya, kesesuaian secara teknis dari produksi manggis varietas satu kamang dengan keadaan di 50 kota. Nah, berdasarkan slide yang telah kami tampilkan, dapat sama-sama kita lihat secara tumbuh dari tanaman manggis itu cukup sesuai dengan keadaan 50 kota. Nah, artinya tanaman manggis varietas satu kamang ini sangat cocok untuk kita budidayakan dan kita kembangkan di 50 kota. Nah, untuk skala produksi itu akan menggunakan lahan 20 hektar dengan 2 orang supervisor masing-masing 10 hektar lahan. Nah, untuk jadwalnya itu ada 2 dari supervisor mulai dari Januari sampai pada bulan April. Untuk penanamannya dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua awal bulan. Nah, untuk bagian produksinya sama-sama dapat kita lihat mulai dari persiapan alat dan bahan sampai dengan pasca panen. Nah, untuk lebih jelasnya bisa ibu-ibu lihat pada bahan yang telah kami sediakan. Nah, berikut juga dengan kebutuhan tenaga kerja dan juga kebutuhan peralatan saprotan yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya tanaman manggis varietas satu kamang. Nah, yang terakhir, ketika kita memutuskan untuk mengembangkan tanaman manggis, tentu ada risiko yang akan kita hadapi dan juga kita akan melakukan penanganan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, produksi dan kualitas yang rendah itu tidak seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, untuk itu langkah yang bisa kita lakukan dengan melakukan inovasi kebijakan untuk meningkatkan produksi dan kualitas buah tanaman manggis varietas satu kamang ini. Yang kedua, keterbatasan modal dan kondisi jalan yang belum baik, khususnya di kawasan maupun kota, untuk infrastruktur itu belum terlalu merata di setiap daerahnya. Nah, oleh karena itu penanganan yang bisa kita lakukan itu dengan melakukan dukungan kebijakan oleh pangan kepentingan baik dari sektor pertanian itu sendiri maupun dari lintas sektor pertanian. Nah, mungkin itu penjelasan dari bisnis saya. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin ditanggapi atau pertanyaan yang mungkin ada di yang ibu mau sampaikan. Dari peristiwa yang dijelaskan tadi, apakah hanya 2 risiko tersebut atau ada risiko lainnya yang mungkin nanti akan dihadapi, dan bagaimana untuk penanganan terhadap risiko tersebut? Ya, secara garis besar, secara umum memang risiko yang mungkin akan kita hadapi yaitu risiko pada 2 yang ditampilkan ini. Namun ada juga risiko kecil lain yang akan kita hadapi seperti contohnya melakukan mitra atau kerjasama yang akan sulit kita temukan dengan apalagi kita berhubungan dengan luar negeri. Oleh karena itu penanganannya bisa dengan melakukan kerjasama atau mencari link jaringan yang nantinya bisa membantu dalam kegiatan ekspor dari komoditi manggis ini. Itu. Baik, izin bertanya kepada Ibu, manggis yang akan diekspor ini apakah buah manggisnya langsung atau diolah dulu sebelumnya? Untuk manggis yang akan diekspor itu adalah manggis yang memang manggis yang panen seperti ini, bukan hasil olahan yang nantinya ini akan lebih banyak diekspor ke negara Tiongkok dengan menggunakan bukan kemasan tapi dengan papan kayu yang seperti biasa kita lihat, karena di Tiongkok tanaman manggis ini dianggap sebagai tanaman yang suci, digunakan oleh mereka untuk pemujaan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mereka. Baiklah, izin bertanya kepada Ibu. Mungkin saya ingin bertanya, hal apa yang bisa Anda janjikan kepada kami untuk kami bisa mempertimbangkan rencana bisnis Anda ini? Ya, yang bisa kami janjikan Ibu, karena permintaannya itu sudah ada dan kita
tinggal memenuhi permintaan yang diminta oleh negara-negara yang menjadi target pasar kita ini. Seperti yang dapat kita lihat pada layar ini, permintaan pada tahun 2018 itu cukup meningkat, namun karena adanya COVID-19 atau COVID-19, nah itu ekspor kita benar-benar terbatasi karena COVID-19 ini. Nah, pada tahun 2022 ini karena kondisi yang sudah stabil, maka kita bisa memenuhi permintaan yang tinggi pada tahun 2018 ini, dan itu menjadi prospek pasar yang cukup besar untuk kita. Baiklah, saya lihat cukup menarik. Namun nantinya jika kami menyetujui rencana bisnis Anda, mungkin Anda bisa lebih mempertimbangkan lagi untuk mungkin mengembangkan produk manggis ini dalam bentuk produk lain, entah itu minuman atau apa. Ya, baik, terima kasih. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada ibu-ibu calon investor semuanya. Besar harapannya ibu bisa mempertimbangkan ide bisnis yang telah kami sampaikan. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk ibu-ibu semuanya para investor. Izinkan saya untuk menyampaikan rencana dari bisnis saya. Adapun rencana bisnis yang akan saya jalankan adalah produksi budidaya nanas. Nanas adalah salah satu buah yang hidup di negara tropis. Buah ini memiliki perpaduan rasa asam dan manis yang segar. Nanas juga memiliki kandungan air serta kaya akan vitamin dan kandungan gizi yang tinggi. Adapun prospek pasar dari buah nanas ini sendiri yaitu buah nanas dapat dikembangbiakkan di lahan yang sempit, pemasaran buah nanas di Indonesia yang sudah menembus pasar luar negeri, buah nanas dapat diolah menjadi berbagai produk jadi lainnya, serta bisnis budidaya buah nanas memiliki titik balik modal yang relatif singkat. Adapun target pasar dari industri kami sendiri yaitu yang pertama industri nanas kaleng dan yang kedua industri selai nanas. Adapun varietas yang diusahakan yaitu nanas queen. Kami memilih varietas ini karena nanas queen memiliki daging berwarna kuning, kaya dengan tekstur renyah dan rasa yang ringan, dan juga varietas nanas dengan umur yang paling cepat serta tahan terhadap hama dan penyakit. Adapun lokasi yang kami pilih untuk budidaya nanas ini sendiri yaitu di Tanjung Pati, karena daerah ini sesuai dengan syarat tubuh nanas pemasaran yang mudah. Adapun tahap proses produksi dimulai dari pengolahan lahan dan terakhir pada proses pemasaran. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide yang kami tampilkan. Selanjutnya, total daya produksi kami perkirakan untuk produksi buah nanas ini sendiri yaitu untuk tenaga kerja 1.272.500.000, untuk sarana produksi sebesar 414.200.000, dan untuk investment sendiri sebesar 34.300.000, dan sewa irigasi dan pajak sebesar 123.500.000. Adapun untuk hasil produksi nanas ini sendiri kami targetkan pada lahan yang 20 hektar adalah sebanyak 400.000 kg dengan harga 6.500 per kilogramnya. Jadi total penerimaan yang kami dapatkan sebesar 3,4 miliar rupiah. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide yang kami tampilkan. Adapun risiko usaha yang kami hadapi nantinya adalah yang pertama harga yang tidak stabil, cara mengatasinya dengan melakukan kontrak dibuka, yang kedua bencana alam dengan melakukan adaptasi dan juga mendaftarkan asuransi, yang ketiga tingkat kompetensi tenaga kerja dengan melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja dan menempatkan tenaga kerja sesuai dengan bidangnya. Yang keempat, kualitas produk yang kurang bagus dengan cara melakukan perawatan tumbuhan semaksimal mungkin. Yang kelima, kesalahan SDM dengan melakukan pelatihan, penghargaan, dan punishment. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Selanjutnya bagi ibu-ibu investor yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Baik, izin bertanya kepada Ibu. Apakah Ibu akan mengolah nanas kaleng saja atau ada olahan yang lainnya?
tapi kami melakukan mitra dengan industri tersebut. Jadi sudah dilakukan kontrak perjanjian bahwa nanas ini nantinya akan dikirimkan sebagian untuk industri nanas kalen dan sebagian lagi untuk industri selai nanas. Mungkin sama. Ibu, nanti kan sudah ada mitra dengan industri nanas kalen dengan selai nanas. Nah, itu apakah yang cuma ada di Tanjung Pati, Kabupaten Maluku Kota dan Sumatera Barat saja, atau keluar daerah Sumatera Barat atau keluar dari Pulau Sumatera? Apakah hanya di sini saja atau nanti juga dipasarkan ke Jawa, Kalimantan dan seperti itu? Baik, izin menjawab. Untuk industri nanas pasarkan itu sendiri tidak di Sumatera Barat, tapi di sentra industri selai nanas dan nanas kalen itu di tepatnya di Provinsi Riau. Jadi pemasaran kami hanya akan berfokus di sana karena untuk target permintaan dari mereka sendiri itu sudah mencukupi dari produk kami. Jadi tidak perlu lagi kami pasarkan ke daerah lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi bisnis kali ini. Salah kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.